Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditabrak truk tangki, sebuah truk pengangkut tanah terguling di jalur Pantura Subang. Mengganggu ketertiban, puluhan knalpot bising milik para pelajar di Kabupaten Garut dibongkar dan dimusnahkan. Menikmati kuliner khas nasi goreng nanas dan tutut pedas di antara panorama alam yang cantik di Kabupaten Subang. Seekor ular jenis sowo kopi sepanjang 1,5 meter berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam garasi rumah warga di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Proses evakuasi sempat alot dan membuat warga panik. Dengan sigap dan cekatan, petugas dari tim rescue damkar Kabupaten Bandung berlarian mencoba untuk menangkap seekor ular di dalam garasi rumah warga di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Ular jenis sowo kopi dengan panjang 1,5 meter berkelit, lepas dari kap mesin mobil kemudian masuk ke garasi rumah warga. Bukan hal yang mudah menangkap ular ini. Selain liar, petugas berhati-hati menangkap ular agar penghuni rumah terutama anak-anak tidak ikut panik. Setelah berjuang sekitar 20 menit, ular akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi petugas menggunakan alat penjepit. Ular kemudian diamankan dan dimasukkan ke dalam karung. Ditemukannya ular berada di garasi, sudah keluar, dan beberapa upaya untuk dalam penanganan seperti menyalakan mobil. Hanya posisi ular berada di kap mesin mobil. Langsung setelah itu nggak lama kemudian ular langsung keluar dari mobil dan kita langsung evakuasi. Ular apa? Untuk jenis ular sowo kopi dengan panjang kisaran 1,5 meter. Petugas menduga ular masuk dari lubang persawahan untuk mencari mangsa seperti tikus, namun justru masuk ke pemukiman. Usai dievakuasi, ular tersebut kemudian dibawa dan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Soreang. Meski ular ini tidak berbisa, masyarakat tetap diharapkan waspada dan selalu melaporkan jika ada temuan serupa agar secepatnya ditangani oleh ahlinya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ratusan warga rela berebutan dan berdesak-desakan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Kegiatan pasar murah ini digelar di halaman kantor Samsat Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu memenuhi kegiatan pangan murah di halaman kantor Samsat Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Mereka rela antre dan berdesak-desakan demi membeli beberapa kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Kegiatan pangan murah ini digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemkab Cianjur sebagai bentuk peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar. Komoditas pangan yang dijual diantaranya beras 5 kg, minyak goreng, gas, sayuran hingga daging dan telur ayam. Mudah-mudahan sering gitu. Sering karena membantu Bu ya. Yang dijual itu apa aja Bu? Yang Ibu beli itu? Yang dijual? Saya beli bawang merah, bawang putih, nungguin minyak. Ini katanya mau datang lagi. Oh kehabisan Bu ya? Iya. Mungkin berebut juga Bu ya tadi? Selain dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, dengan adanya gelaran pangan murah ini, pihak Pemkab Cianjur berupaya menekan laju inflasi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangka menekan, salah satunya menekan inflasi, terutama di daerah. Kita berdasarkan catatan bulan Oktober itu, kita ikut ke Sukabumi, kita masih di angka 4,79. Nah mudah-mudahan angka inflasi ini tidak naik gitu ya, kita pertahankan, malahan kalau bisa turun. Nah salah satunya melalui kegiatan ini. Harga komoditas yang dijual dalam acara pangan murah ini berada di bawah harga pasar. Misalnya beras 5 kg dengan harga Rp42.000, minyak goreng Rp12.500 per liter, dan telur ayam dengan harga Rp25.000 per kilogram. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.
Apakah Anda masih kesulitan mencari ide destinasi kuliner? Nah, di Subang ada tempat makan yang menyuguhkan panorama alam yang cantik dengan kuliner khas yang menggoda. Nasi goreng nanas dan tutut pedas. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Ingin menikmati kuliner ditemani panorama alam yang cantik? Inilah salah satu destinasi tempat makan dengan suguhan pemandangan Bukit Sentiong di Kabupaten Subang. Lokasinya di Resto Tengah Kebun, Kampung Jagarnaik, Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Menu favorit dari restoran ini adalah nasi goreng nanas. Yang berbeda adalah penyajian tidak menggunakan piring, tetapi menggunakan buah nanas yang dipotong setengah dan dibentuk menyerupai mangkuk. Bahan nasi goreng tidak berbeda dengan nasi goreng pada umumnya. Bawang merah, bawang putih, cabai, daun bawang. Namun, ada tambahan buah nanas yang akan dimasak bersamaan dengan nasi dan bumbunya. Nasi goreng nanas memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan masam. Rasa akan bertambah kaya dengan makan tutut pedas bersama nasi goreng nanas. Tampilannya tuh menarik sekali ya, karena di sini memang Subang itu terkenal dengan nanas. Jadi nasi gorengnya di atas belahan nanas gitu, terus rasanya enak, gurih, ada nanasnya gitu, jadi asem, pokoknya enak banget deh. Rasanya tuh ada asem dan gurihnya tuh dari udang, jadi itu bedanya. Buah nanas sengaja dipilih karena Kabupaten Subang adalah penghasil buah nanas terbesar di Indonesia, sehingga dijuluki Kota Nanas. Sambil menikmati makanan enak dan unik, pengunjung bisa menikmati keindahan kebun teh dan panorama Bukit Sentiong. Itu adalah penghasil nanas ya terbesar. Nah, kita coba angkat sesuatu yang dari nanas. Jadi kita coba buat nasi goreng spesial nanas. Jadi nasi gorengnya itu ada di dalam nanas. Nah, alhamdulillah itu banyak sekali penggemar nasi goreng tersebut. View-nya ini kita di belakang kita ini ada Bukit Sentiong dengan pemandangan para layang yang berterbangan di atas resto kami. Ini di tengah kebun teh itu? Ya betul, tengah kebun teh, daerah Bukit Sentiong. Resto Tengah Kebun cocok dijadikan destinasi wisata untuk libur akhir pekan. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk menikmati nasi goreng nanas dan tutut pedas, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp60.000. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Salah satu memori indah bagi setiap orang adalah masa kecil. Nah, di Kabupaten Subang ada objek wisata baru yang membuat Anda mengingat memori masa kecil dengan menawarkan kecantikan hamparan kincir angin pelangi bersama panorama pegunungan. Apakah Anda masih ingat salah satu memori masa kecil membuat kincir angin dari kertas? Nah, jika Anda ingin mengenang memori masa kecil Anda, maka objek wisata di Kabupaten Sumedang ini bisa membawa Anda kembali ke masa kanak-kanak. Di tempat ini, kita akan disuguhkan cantiknya hamparan ribuan kincir pelangi yang berputar oleh tiupan angin di atas bukit. Ya, inilah Taman Kincir Bukit Parekrek di Desa Pajangan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Taman Kincir Bukit Parekrek menyuguhkan keunikan 10.000 kincir angin warna-warni yang tertata rapi di lahan seluas 1 hektar. Tak hanya itu, terdapat beberapa spot foto kekinian yang sangat menarik. Nuansanya kayak di Castello, kalau di Castello mah kan bunga-bunga ya. Ini mah unik, kincir angin. Selain memiliki spot foto kekinian, di tempat ini wisatawan juga bisa melihat langsung panorama pegunungan dan bendungan Jati Gede. Pemandangannya bagus, indah. Bisa lihat apa sih di sini? Oh, bisa lihat ada bendungan, ada banyak pegunungan dan lain-lain. Lokasi wisata ini baru dibangun sekitar 2 minggu yang lalu, dan pembangunannya baru sekitar 20%. Meski belum dibuka secara resmi, Taman Kincir Bukit Parekrek sudah ramai pengunjung. Objek wisata Taman Kincir dikelola bersama oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Pajangan Tandang, Kompepar, dan pihak investor selaku pengembang. Kebetulan udah ada ya buat agrowisatanya, ada sawo, ada jeruk, ada jambu. Nah, kemarin kita dapat ada investor pihak ketiga yang mau ikut ngembangin wisata di sini, akhirnya bukalah Taman Kincir nih. Taman Kincir dibuka, alhamdulillah sekarang udah
udah berjalan, udah ramai juga. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per orang untuk warga lokal dan Rp15.000 untuk pengunjung dari luar desa. Taman Kincir Bukit Paragreg masih terus dikembangkan. Dari 40 hektar lahan, baru 1 hektar yang tergarap. Nantinya akan ada fasilitas pendukung lainnya seperti tempat bermain, gazebo, agrowisata, dan spot foto unik. Pengelola berharap ada dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan objek wisata Taman Kincir untuk meningkatkan perekonomian warga dari sektor pariwisata. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Perhelatan G20 pada pertengahan bulan ini sudah semakin dekat. Salah satu persiapan adalah memberikan souvenir bagi peserta G20. Salah satunya adalah jam tangan kayu dengan desain Nusantara adalah jam karya anak bangsa ini dibuat di Bandung. Inilah deretan merchandise resmi untuk perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20. Jam tangan kayu didesain khusus untuk para delegasi yang akan melangsungkan G20 pada pertengahan bulan ini di Bali. Usaha pembuatan jam kayu ini berada di kawasan Cipaganti, Kelurahan Paster, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Mereka telah ditunjuk pemerintah sejak tahun lalu untuk membuat souvenir G20. Keunikan jam tangan kayu ini adalah desainnya yang identik dengan Nusantara. Pada setiap produknya memiliki kisah yang berbeda-beda. Kan di setiap jamnya tuh ada cerita-cerita Nusantara sendiri kan. Nah, aku sendiri sebagai yang suka cerita-cerita lokal, jadi aku suka dan support brand lokal kayak gitu. Apa sih yang membedakan jam tangan ini sama jam tangan yang lainnya? Kalau misalnya ini kan emang produk UMKM Indonesia juga ya, jadi dengan kita membeli satu produk lokal, kita juga ngebantu ekonomi Indonesia. Produk karya anak bangsa ini tak hanya terbuat dari kayu, melainkan ada material lainnya seperti putung rokok, ampas kopi, dan jamur. Dan khusus edisi G20, pemilik usaha membuat desain jam tangan yang senada dengan warna tema dan menambahkan logo G20 tahun ini. Karena kita menjadi sebuah merchandise yang dipercaya oleh Indonesia, mewakili Indonesia untuk para presiden, para delegasi dari mancanegara, bahwa produk kita itu tidak kalah bagusnya gitu. Jadi kita brand yang memang kompetitif di internasional. Secara temanya kita mengikuti tema besarnya G20 dan warnanya, temanya semuanya hampir sama. Karena kita sebagai support produk, intinya kalau Pala Nusantara buat G20 ini, kita lebih mengunggulkan dari kualitasnya, detailingnya, sama pride of Nusantaranya. Rencananya, setelah rangkaian G20 usai, jam tangan edisi G20 akan dijual ke masyarakat umum. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp400.000 hingga lebih dari Rp2 juta. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.